Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Ardan Darmawan. Kali ini saya akan menjelaskan ke kalian terkait artikel yang baru nih. Di artikel ini saya akan menjelaskan ke kalian semua terkait bagaimana cara penggunaan RNN. Baik, ini merupakan artikel penjelasan saya terkait keperluan UAS untuk generatif AI. Jadi ini nama webnya ya TensorFlow Text Generation, TNN nama judulnya. Di sini merupakan penjelasan tutorial text generation with RN ini menggunakan pada website TensorFlow. Ya, tutorial ini resmi ya. Di sini kita diajarin gimana sih cara menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter menggunakan TensorFlow dan keras. Kita akan mendapatkan gambaran dari awal sampai akhir nih prosesnya nih, dari data mentah sampai teks baru yang dihasilkan oleh model. Di sini dari apa yang saya tangkap di sini kita lihat di bawah. Di sini model ini di sini salah satu data teksnya ini menggunakan sajak puisi atau majas dari William Shakespeare. Di sini pertama nih ada beberapa tujuan dari tutorial ini. Tujuan utamanya itu yang latih model RNN ini di sini eh, apa sih yang dilatih? Ya di sini ditujukan untuk memprediksi ya karakter berikutnya dalam sebuah teks sehingga bisa digunakan untuk menghasilkan teks baru secara otomatis. Dalam artinya setiap kali kita menginput sebuah teks atau kalimat ataupun sebuah huruf, sistem ini akan memprediksi harus menjawab apa saja. Mungkin penerapannya nanti akan ke chatbot ya, seperti AI, Willbot atau apapun yang sering kita pakai. Di sini dataset yang digunakan yang tadi saya bilang, dia ini pakai dataset sajak atau puisi dari William Shakespeare ya. Ini data teks ini dipakai supaya model ini tuh bisa belajar pola urutan karakter dari tiap-tiap kita menginput nanti apa, hasilnya tuh akan apa yang bisa mereka prediksi dalam gaya bahasa Inggris tentunya yang panjang dan cukup kompleks. Ya kita di sini melakukan tokenisasi, ini yang tidak kita ngubah karakter ke angka sebelum data itu dilatih. Ini dilatih menjadi bentuk numerik karena yang model gak bisa langsung ngebaca teks itu. Jadi setiap teks apapun teksnya dari ya huruf alfabetikal diubah menjadi ID numerik. Ya, tentunya ini ininya TensorFlow ya. Ya di sini kita membentuk contoh model latih dan targetnya agar model bisa belajar nih. Kita perlu mecah teks panjang jadi potong-potong kecil berupa urutan karakter untuk setiap urutan. Targetnya adalah karakter. Lalu di sini kita bisa melihat ya beberapa table-tablenya. Ada beberapa model yang dibangun di RNN yang bisa saya jelaskan terkait embedding layer itu ngubah ID ke ruang vektor yang tadi saya bilang dari alfabetikal ke nomornya. Lalu ada RNN Groove atau STM ini nangkep pola urutan karakternya. Juga ada dense layer ini memetakan output RNN ke semua karakter yang mungkin. Terus di latihan modelnya kita tuh di sini latih menggunakan dua hal itu loss function dan juga optimizer. Loss function itu spare categorical restropy, optimizer itu kata ya misalnya tuh kayak Adam, Hawa dan sebagainya. Tujuan pelatihan ini adalah supaya model bisa memprediksi karakter yang benar sebanyak mungkin. Lalu di sini kita juga bisa menghasilkan teks baru. Setelah model udah dilatih, kita bisa menggunakannya untuk menghasilkan teks yang baru. Nih udah diganti teks nih. Di sini kita apa sih masukan teks yang baru itu? Itu kita tuh masukin si teks atau teks awal, model memprediksi karakter berikutnya. Jadi setelah kita melakukan si teks awal yang dataset tadi, yang tadi kita bisa, yang saya remind tuh William Shakespeare tadi. Setelah datasetnya udah dapat, si teksnya udah dapat, model memprediksi teks berikutnya. Nah, output karakter itu dimasukkan lagi ke model. Ulangi langkah berikut terus, bakal ada membentuk teks yang panjang dari situ. Nah, metode ini disebut sebagai autoregressive text generation. Di sini juga ada temperatur ya. Perannya itu apa sih? Di samping output milih karakter berikutnya, di tutorial ini tuh kita dikenalkan terkait parameter temperatur. Ada temperatur rendah, temperatur tinggi. Rendah itu output lebih masuk akal tapi monoton. Yang makanya kalau kita biasa pakai chat GPT kadang-kadang tuh kalau kita suruh integrasi sebuah lagu, kita buat sebuah lagu atau buat sebuah teks, kadang lagunya itu aja, teksnya itu aja, ceritanya itu aja kalau kita minta membuat sebuah cerita. Ada juga namanya temperatur tinggi atau ini lebih bervariasi
output ini lebih bervariasi, namun bisa kurang masuk akal. Eh, Pokoknya ya, inti tutorial dari artikel yang saya baca ini merupakan cara, ada tutorial nih dari cara menyiapkan dataset teks untuk model, cara membuat array and basis karakter, cara melatih model supaya bisa prediksi karakter berikutnya, juga menghasilkan teks baru dari model yang sudah dilatih. Itu saja yang bisa saya sampaikan ke kalian semua terkait isi materi pada artikel ini. Kurang baiknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.